Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di negara Guguk untuk tera ulang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rinaldi. Pak Rinaldi. Beliau adalah pemilik UTTP dari warga negara Guguk. Pak, kami mau bertanya Pak. Kami dari UPTD Meteorologi mengadakan sidang tera ulang ke Nagari. Biasanya kami ke pasar-pasar, Pak. Apa manfaat dampak yang Bapak rasakan untuk warga, Pak? Dampak yang rancak di masyarakat kan, dia masyarakat mengenai penimbangan di karet di kampung biar timbangan akur kan. Akur Pak ya. Iya. Cuma kekurangan itu nampak embo kan. Jika dapet sudah dikir tuh, ya, dicat lah. Jadi masyarakat tahu kan. Kalau di situ mangkuk kan ada capnya yang kan. Kalau di masyarakat tak kurang ngerti capnya tuh. Oh gitu Pak. Kalau timbang sering ke Padang capnya. Cuma tak ada dicap sudah dikir Pak. Oh itu. Jadi saran Pak untuk selanjutnya setelah dikir ulang, dicat boleh nampak berhasil ya Pak ya. Iya, nampak berhasil. Jadi Pak. Jadi itu kan untuk ke depannya Pak. Iya, untuk ke depannya. Iya Pak. Jadi alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya kok ditaruhin atau Bapak untuk tera ulang? Ditaruhin lah. Jadi supaya pedagang tidak jauh-jauh ke Padang kan. Itu di Nagari, yang cara di Nagari. Jadi Pak. Jadi Pak sebenarnya Pak untuk tera ulang sebenarnya ala bisa ke kabupaten Pak. Tampaknya di UPTD Meteorologi Pak. Ada di Muaro. Jadi ya Pak kalau ada warga yang rasanya alun tera tera ulang silakan datang ke Muaro di kantor UPTD Meteorologi. Tapi kalau menurut Ibu kan, ya lebih rancak di kantor Wali Nagari. Cuma perhubungan dake. Cuma entah kok orang kau tak tahu. Ibu sebagai pedagang data di kampung Nagari itu. Ya. Ayo kalau di pribadi Ibu ya rancak di Nagari itu kan. Pribadi. Sudah perhubungan dake kan. Kalau kamu harus jauh transportasi barang. Siap Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pada hari ini kami dari tim Sayang Terulang UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Sijung telah melaksanakan sidang tera ulang di Nagari Guguk. Kami berharap semua nagari-nagari yang ada di Kabupaten Sijung juga ikut melaksanakan Sayang Terulang karena Sayang Terulang merupakan inovasi dari UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Sijung. Dengan menyediakan 10 timbangan, kami dari tim Sayang Terulang akan sampai di tempat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perikop UKM, Bapak Insinyur Rizal MP, yang sama-sama kita hormati Bapak Yon Hendra MA sebagai Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenak Kabupaten Sijung sebagai penceramah pada pagi hari ini. Seterusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada yang telah hadir pada Zoom pagi ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di media Zoom ini mengikuti ceramah agama Islam, acara Jusmet, Jumpa Islam Meteorologi. Selawat beriring salam, tidak lupa pula kita sampaikan pada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkanlah saya membacakan pantun seperti biasa. Di pagi hari ke kedai kopi untuk melihat pujaan hati. Tak terasa kita kembali dalam acara Jumpa Islami Meteorologi. 1 bulan terasa sehari, banyak kisah yang dilalui. Melalui acara siraman rohani pagi ini, kita bersihkan niat suci dari dalam hati. Petani ke sawah menanam padi, padi menguning Mbak Permadani. Kalau Bapak Ibu sudi, mari sama-sama kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan di sini bahwa Jumpa Islami Meteorologi atau Jumet merupakan kedua kalinya diadakan. Yang pertama diadakan pada tanggal 2 September 2022 dan insya Allah akan kita jadikan acara rutin setiap bulannya. Jumpa Islam Meteorologi adalah salah satu inovasi dari UPTD Meteorologi Legal yang bertujuan untuk memberikan siraman rohani kepada seluruh insan meteorologi, khususnya dan ASN pada umumnya. Setelah sekian lama kita bekerja, sehingga dengan mendengarkan siraman nantinya, kita akan dapat mengintrospeksi diri. Kita menjadi insan yang lebih baik dan menyempurnakan iman dan ibadah kita sehari-hari, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam kegiatan kita selama di kantor dapat menjadi amal juga bagi kita. Baiklah, selanjutnya kita beri waktu dan ruang yang seluas-luasnya kepada Bapak Yuni Hendra, MA, untuk memberikan ceramah dengan tema Ikhlas Perlu Perjuangan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya pada hari ini yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat sehingga kita tidak selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin peserta Zoom yang berbahagia, sesuai dengan tahap berbicara tentang keikhlasan. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa keikhlasan merupakan kunci utama
agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga katakan ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak merintahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Allah tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini menandakan bahwa keikhlasan dalam melakukan sesuatu merupakan kunci agar dia menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar dia apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun tugas kita. Kita bekerja di kantor, kalau dia ikhlas, kita akan mendapatkan 2 manfaat. Tugas yang diberikan atasan dapat kita selesaikan dengan baik, kemudian kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja pada suatu tempat, kita juga akan mendapatkan paling tidak 2 hasil. Pekerjaan kita selesai, pekerjaan kita secara materi mendatangkan manfaat, kemudian kita juga akan mendapatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun pekerjaan kita yang tidak bernilai ibadah kalau kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuncinya tadi bahwa setiap kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini, tidak Allah perintahkan kecuali bernilai ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang pada ujungnya akan mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, maka setiap pekerjaan yang kita lakukan selalu kita awali dengan niat yang ikhlas. Setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Kalau niat kita ikhlas, pasti Allah akan berikan jalan dari kesulitan-kesulitan. Kalau kita melakukan dengan niat yang ikhlas, pasti Allah akan membalasi pekerjaan itu. Kalaupun tidak hari ini, insya Allah pada suatu saat Allah akan berikan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di saat kita membantu orang lain, lalu kita berikan dengan niat yang ikhlas, maka pada satu saat Allah pasti akan membantu kita. Bisa saja katakan barang siapa yang membantu seseorang yang didasari dengan niat yang ikhlas dari sebuah kesulitan, dari satu saja kesulitan, maka Allah akan bantu dia dari beberapa kesulitan dalam kehidupannya. Barang siapa yang bisa melapangkan seseorang dari satu kesulitan yang mereka temui, maka Allah akan berikan beberapa kelapangan pada dirinya. Baik melalui orang yang kita lapangi ataupun melalui orang lain. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita kembali meluruskan niat kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita, seluruh tugas-tugas kita di kantor, seluruh tugas-tugas kita di rumah, agar dia bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mungkin bekerja di rumah, menyiapkan segala sesuatu untuk suami, menyiapkan segala sesuatu untuk istri, untuk anak-anak. Kalau kita lakukan dengan niat yang ikhlas, dia akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak bekerja di kantor, bekerja di tempat-tempat lain, kita luruskan niat kita, maka dia akan jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, jangankan untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah, jangankan bekerja untuk mencari sesuatu, memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Untuk jelas-jelas yang kita lakukan ibadah,
Kalau niat kita tidak ikhlas, maka dia tidak akan jadi ibadah. Sholat yang kita lakukan, dia tidak akan jadi ibadah kalau dengan ikhlas. Kita membayarkan zakat, diakui oleh negara. Mungkin di antara kita ada yang langsung membayarkan ke Basnas, dan ada sebahagian di antara kita yang dibayarkan melalui bendahara di kantor, di dinas kita masing-masing. Kalaulah dalam membayarkan ikan apa-apa. Kalaulah Oke. Bisa, Bu? Jadi kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita. Nah, untuk itu, jangankan untuk berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, mendapatkan kekayaan, mendapatkan sesuatu di dunia ini. Untuk beribadah yang jelas-jelas bernilai ibadah, sholat kita, kalau tidak dengan niat yang ikhlas, dia tidak akan jadi apa-apa. Ibadah zakat kita, kalau tidak dengan ikhlas, dia tidak akan jadi apa-apa. Kemudian haji yang kita lakukan, kalau tidak niat yang ikhlas, dia tidak akan jadi apa-apa. Nah, buktinya Bapak dan Ibu yang kami hormati, orang yang ikhlas dengan tidak ikhlas itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari. Orang yang rajin sholat, lalu dia tidak ikhlas, salah satu faktornya adalah keikhlasan. Walaupun masih banyak faktor-faktor yang lain, ada ilmunya, ada keyakinannya, tapi dari segi keikhlasan, maka sholatnya tidak akan berpengaruh. Allah katakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, laksanakan sholat, sungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu orang yang sholat masih melaksanakan perbuatan yang munkar, salah satu faktor yang perlu kita evaluasi dari segi niat kita. Dari segi niat kita. Nah, itu Bapak hadirin yang kami hormati, Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kita meluruskan niat kita kembali, dan itu untuk meluruskan niat bukan suatu hal yang yang mudah untuk kita lakukan. Karena bisa jadi bahwa di awal melakukan suatu kita niat, kita ikhlas, tapi di tengah perjalanan ada saja yang merusak niat kita. Kita contohkan, kita membayarkan zakat. Awalnya niat kita ikhlas. Lalu kita memberikan infak ke masjid, awalnya niat kita ikhlas. Lalu nanti di masjid ada yang, Ibu tadi infaknya berapa? Lalu kita jawab, infak ambo tadi 1 juta. Lalu ada saja tetangga kita di samping orang yang duduk di kiri kanan. Bu, Pak, dari sebanyak kita yang ada di masjid iko, Pak, dari kita yang hadir di Tanah Lapang kini iko, Pak, di saat hari raya misalnya, cuman apa yang infaknya 1 juta, yang lain di bawah itu seluruhnya. Awal kita niatnya ikhlas, tapi karena ada orang lain yang mengganggu, ada orang lain yang memberikan bisikan, berubah niat kita. Apa perubahan niat kita? Nah, berarti ambo yang paling dermawan di siko. Berarti memang ambo yang paling banyak memberikan infak. Satu kali mungkin ada di dalam pikiran kita. Nah, pada satu saat nanti akan muncul di perjalanan sampai pulang, bertemu dengan teman, lalu bertanya, Barai Pak tadi dapat di masjid dari Rayo. Lalu ada yang katakan, infaknya 5 juta. 1 juta ambo tuh mah. Berarti jamaah yang lain kok cuma 4 juta. Nah, muncul yang merusak niat kita. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, niat itu
memang kita taruh di awal kita melaksanakan ibadah, tapi kita perlu memelihara niat itu, paling tidak nilai-nilai dari niat itu sampai akhir hayat kita masing-masing. Malah Nabi katakan, jika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tangan kanan kita memberi, usahakan tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau sempat tangan kiri tahu, maka tangan kiri akan ngomong kepada yang lain. Kalau sudah ngomong kepada orang yang lain, maka akan merusak niat kita. Nah, jadi niat memang dalam hukum fikih di awal, tapi sampai akhir, jangankan untuk sampai akhir beribadah, sampai akhir hayat kita, niat itu harus kita mungkin dengan bahasa kita atau dengan bahasa Arab, awalnya niat kita, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Awalnya memang tidak ada pikiran kita kecuali sholat. Tapi baru bacaan kabira walham sampai Al-Fatihah, apalagi imamnya baca ayatnya yang agak panjang, pikiran kita sudah kemana-mana. Ada yang pisau yang tidak ketemu, sudah terbayang di saat kita melaksanakan sholat. Ibu-ibu mungkin taruh dari pasar beli bawang 1 bungkus, nggak ingat sebelum sholat, ternyata di saat imam baca Al-Fatihah, dia datang ketika itu. Nah, ini menandakan bahwa awal niat kita ikhlas karena Allah, tidak ada yang ingat yang lain kecuali Allah, tapi dalam perjalanan seperti itu. Nah, inilah kadang-kadang Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang merusak, yang menjadikan seseorang itu terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat juga disebutkan, "Tsumma radadnahu asfala safil." Kemudian kami jatuhkan derajat mereka kepada derajat yang serendah-rendahnya. Kenapa tsumma? Karena pada awalnya kita melakukan sesuatu, kita niat yang ikhlas, karena tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perjalanan terjadi perubahan-perubahan itu. Nah, jadi itu yang perlu bagi kita, apalagi kita pegawai. Niat kita pegawai, masukkan permohonan dulu jadi PNS, niat kita untuk melaksanakan tugas, mungkin di saat masih calon pegawai, masih ikhlas melaksanakan tugas. Sudah jadi PNS, orang berbicara tentang jabatan, lalu kita sudah mulai terpengaruh dengan itu. Kemudian orang melaksanakan tugas dengan rukun, awak kanlah PNS, tidak perlu banal ya dong. Kok masih calon, wak? Yolah, karena masih dalam tahap ujian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk itu perlu kita meluruskan niat kita dalam melakukan sesuatu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memelihara niat kita sampai kita selesai melaksanakan sesuatu, dan kalau bisa sampai akhir hayat kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah materi kita yang berkaitan dengan niat. Bukan hanya untuk dilafazkan, bukan hanya untuk ditanamkan di dalam hati ketika memulai satu pekerjaan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memelihara. Nah, dalam ilmu tasawuf, Bapak dan Ibu, bahwa diajarkan kepada kita bahwa niat orang yang berniat dan memelihara niatnya dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu, tak obahnya seorang laki-laki ataupun seorang, dalam tafsir disebutkan seorang laki-laki yang berjalan di sebuah pematang sawah. Mungkin bagi kita, bagi sebahagian mungkin tahu apa itu pematang sawah, mungkin sebahagian tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kita paham semua, orang yang berjalan di pematang sawah. Nah, di saat berjalan di pematang sawah yang kecil itu, dia berhati-hati, bersungguh-sungguh, dan dia yakin akan sampai ke ujung sawah yang 1 piring. Lalu apa? Lalu sampai di tengah perjalanan, baru 1 meter, ada angin kencang dari kiri. Maka kita akan terbawa arus ke
jatuh ke kanan, ke dalam sawah. Mungkin kita berusaha bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. Kemudian 1 meter perjalanan datang lagi angin dari kanan, mungkin kita akan jatuh ke dalam sawah ke arah kiri. Lalu kita akan berusaha bangkit kembali agar sampai nanti kita sampai di ujung pematang sawah. Begitulah kita seharusnya memelihara niat-niat yang kita tanamkan di saat kita melakukan sesuatu. Pasti akan ada gangguan-gangguan, pasti akan ada rayuan-rayuan, pasti akan ada bujukan-bujukan. Apakah rayuan itu datang dari diri kita sendiri ataupun datang dari orang lain? Bukankah orang menyatakan bahwa di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Di mana ada keikhlasan, di situ ada kesombongan. Di mana ada kebaikan, pasti di situ akan ada kebatilan. Tugas kita selaku manusia adalah mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita. Pada prinsipnya, semua kita adalah orang yang baik. Tapi kadangkala kebaikan itu dibawa oleh orang lain. Pada prinsipnya, semua manusia adalah manusia yang mempunyai itikat yang baik, punya hati nurani yang baik, tapi dalam perjalanan kadang-kadang ada saja yang membawa kita dan menjerumuskan kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kita bersungguh-sungguh berniat, kita bersungguh-sungguh memelihara niat kita yang pada akhirnya agar setiap apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita di saat beribadah melaksanakan di masjid, kita melaksanakan tugas di kantor pun kita usahakan bahwa itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu sedikit materi kita hari ini tentang niat yang ikhlas, karena niat merupakan kunci dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita, paling tidak dapat memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah sama-sama kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Yoni Indra. Apa yang beliau sampaikan dapat kita renungi dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan amal dan iman kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita sama bulan depan ketemu lagi. Jalan-jalan ke perkampungan adat, singgah sebentar di kantor wali. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat saat berlangsung acara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meteorologi, oke. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayang
redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Teknologi? Yes.